Bismillah, Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, bertemu dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Senang sekali, ini adalah video yang kedua dari rangkaian tutorial membuat model 3D Doraemon. Nah, bagi teman-teman yang ingin meneruskan tutorialnya, silahkan lanjut ke video ini. Dan bagi teman-teman yang belum melihat video pertama, di mana kita membuat modelnya terlebih dahulu, karena di video ini kita akan fokus pada pemberian warna. Nah, teman-teman bisa lihat video yang pertama, linknya ada di bawah video ini ya, di deskripsi, silahkan cek. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar software Blender dari dasar sekali sampai mahir, silahkan cek di website saya dodianimation.com. Di sana ada tutorial premium yang keren banget ya, yang teman-teman banyak sukai. Silahkan di order, kemudian teman-teman belajar dari awal sampai mahir. Teman-teman bisa download file latihan ini di link yang ada di bawah. Nanti bisa meneruskan kalau memang teman-teman belum membuat modelnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pewarnaan. Sebelum kita masuk ke pewarnaan, kita pastikan dulu semua objek ini kita jadi smooth ya, atau kita apply juga boleh. Tapi yang ini, khusus yang ini untuk mulut, kita klik kanan shade smooth. Oke, cukup seperti itu. Untuk mata juga begitu, klik kanan shade smooth. Kemudian untuk badan ini ya, klik kanan shade smooth. Kantong juga begitu. Nah, tapi untuk tangan ini kita tidak bisa shade smooth di sini ya, karena di sini tidak bisa shade smooth. Jadi kita harus apply dulu untuk modifikasi skinnya ini, klik kanan, apply, kemudian baru kita bisa shade smooth, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan memberikan warna. Untuk pewarnaan kita masuk ke dalam viewport shading material, yang kedua dari kanan ini. Maka semua objeknya nanti akan berwarna putih. Kemudian kita masuk ke tab material ini. Dan kalau kita seleksi kepala, karena objek kepala ini objek yang pertama kali kita buat, maka dia sudah ada materialnya ya, namanya material. Tapi kalau misalnya kita seleksi misalnya untuk tangan, itu tidak ada materialnya, badan juga tidak ada karena memang itu dibuat setelahnya atau bukan objek bawaan ya. Nah, untuk kepala kita seleksi, kita ganti namanya ini menjadi biru gitu aja ya. Kemudian kita klik base color, di sini warna putih, kita klik. Kemudian kita klik di sini ada eyedropper, kita klikkan ke warna biru dari Doraemonnya, dia akan otomatis sama warnanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini tangan, kalung, dan hidung berwarna biru juga, itu memang karena dia diduplikat dari objek yang sama. Jadi dia pasti akan berwarna biru. Tapi tidak apa-apa ya, nanti kita akan ganti. Berikutnya, untuk yang hidung kita seleksi, di sini warnanya biru atau materialnya namanya biru. Kita klik angka 6 di sini dan kita ganti namanya menjadi hidung merah. Kemudian kita ganti base color warna biru ini, kita klik. Kembali kita gunakan eyedropper dan kita klikkan ke merah dari hidung. Oke, kemudian berikutnya apa lagi? Mungkin bola mata ya. Mata ini kita seleksi, kita klik new, kita berikan nama ini putih. Ya, karena dia putih, kita biarkan saja base colornya. Berikutnya untuk ini kumis, kita klik dan kita klik new, kita berikan nama ini hitam. Ya, kita klik base colornya menjadi hitam seperti ini. Yang kanan ya, yang kanan kita turunkan saja. Kemudian kita bisa tambahkan untuk spekularnya ya, kita tambahkan seperti ini sampai mentok ke nilai 1. Dan untuk roughness-nya kita kurangi menjadi sekitar mungkin 0,06. Itu supaya dia mengkilap. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia lebih mengkilap. Berikutnya untuk bola mata kita seleksi dan kita menggunakan material yang sama ya. Teman-teman bisa klik di sini. Di sini ada hitam, kita gunakan hitam seperti itu. Nah, dia akan mengkilap seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah seleksi yang bola mata, kita bisa juga drag langsung dari sini. Drag dari icon ini, kita drag ke yang lain yang kita ingin berikan warna yang sama. Oke, kebetulan yang hitam cuma itu saja. Untuk yang putih, ya ini putih kan, bola mata sudah kita beri putih. Kita bisa seleksi bola matanya. Di sini slot yang di sebelah kiri dari tulisan putih, kita tarik saja ke sini. Ke mulut, oke, oh sebentar. Untuk mulut saya akan undo saja. Nanti kita akan buat material berbeda ya. Kita akan drag ke sini, ke telapak tangan ini, ke telapak tangan ini. Oke, cukup. Mungkin ke sini juga, ke kantong. Dan ke ya yang di baju ini ya. Nah, sekarang saya akan seleksi badannya, badan Doraemon. Kita klik icon ini dan kita pilih warna biru. Ini juga begitu, kita pilih warna biru. Ya, oke. Nah, yang ini kita seleksi, kita klik angka 5, kita beri nama ini emas. Kita ganti warnanya menjadi seperti ini, agak orange ya. Kemudian di bagian metalik ini kita maksimalkan nilainya menjadi 1. Maka dia akan seperti itu.
Kalau misalnya emasnya pingin yang mengkilap, yang lebih jernih ya, kita kurangi nilai roughness-nya seperti ini. Tapi kalau ingin doff, kita naikkan. Jadi mungkin agak-agak jernih seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kalungnya itu kan warna merah ya, kita bisa seleksi hidungnya dulu. Kemudian kita tarik icon ini ke kalungnya. Ya. Kaki ini terakhir ya, kaki adalah warna putih. Kita seleksi badannya karena dia badan dengan kaki menjadi satu. Kita lihat di sini materialnya hanya berwarna biru atau material biru. Kita tambahkan di sini plus dan kita klik di sini. Kita pilih putih. Kemudian di sini sudah ada biru dan putih tapi belum teraplikasi. Kita bisa masuk ke dalam edit mode. Kita seleksi face kakinya ya. Kita seleksi face kakinya dengan menggunakan seleksi face kaki ini. Kemudian kita akan klik select. Kemudian kita select more, kita klik more ya. Teman-teman bisa menggunakan keyboard shortcut yaitu Ctrl dan plus. Plus yang ada di numpad. Kalau misalnya teman-teman tidak punya numpad, ya harus select. Kemudian more, kita klik more seperti tadi. Atau lihat dari view front seperti ini dan wireframe. Kemudian di drag saja. Di drag saja seperti ini. Oke, nah setelah itu kita seleksi material putih dan kita klik assign. Maka dia akan berwarna putih. Ya. Nah, sudah selesai untuk materialnya. Sekarang saya akan memberikan tekstur untuk mulutnya. Nah, untuk mulut tadi kan belum kita beri material. Tapi kalau sudah terlanjur kita beri material misalnya putih seperti ini, teman-teman hapus saja, klik minus di sini, kemudian klik new dan kita berikan nama ini mulut. Oke. Enter. Kemudian jangan lupa di-save ya teman-teman, filenya di-save. Kemudian kita akan melakukan proses pemberian tekstur. Jadi kita menggambar mulutnya. Dengan cara kita masuk ke dalam tekstur pane. Nah, di sini warnanya ungu. Kita akan kembali gunakan viewport shading material ini. Kemudian di sini kita akan klik new. Ini kan ada dua jendela ya. Jendela yang kanan untuk 3D objeknya. Jendela kiri untuk menggambar. Jadi kita di sini disiapkan satu lembar untuk menggambar. Kemudian kita klik new. Di sini kita beri nama ini adalah tekstur mulut. Kemudian ukurannya di sini 1024 pixel kali 1024 pixel. Ini akan saya tambahkan atau saya kalikan 2 ya. Klik di sini di bagian akhir, kita klik bintang 2. Itu artinya dikali 2. Jadi kalau misalnya kita enter, dia akan menjadi 2048. Ini juga sama, kita kasih bintang 2, dia akan dikalikan 2. Colornya adalah putih. Kita tarik dari ini yang kanan ke atas. Dia akan berwarna putih. Klik OK. Oke, sekarang kita punya satu lembar yang berwarna putih. Tapi sebelum itu, kita akan unwrap dulu ya. Unwrap itu adalah membuat bentuknya sama. Ini kan kotak ya. Kita akan buat bentuknya menjadi lingkaran. Kita akan lihat dari view front. Kita klik angka 1 di numpad seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam UV editing. Ya, dari front seperti ini. Bentar, kita akan ulangi lagi. Nah, oh iya, sebentar, ini bentuknya masih belum kita apply, jadi kita kembalikan ke object mode dulu. Kemudian kita akan apply dulu semua modifiernya di sini ya, mulai dari atas. Kita klik panah, kita klik apply. Ini juga begitu, apply. Ini juga kita klik apply. Nah, sekarang baru kita akan melakukan proses unwrap. Kita masuk ke dalam object mode, kita ganti ke edit mode. Di sini masih terseleksi ya, atau kalau teman-teman sudah tidak terseleksi, klik A saja. Klik A seperti ini. Di sini bentuknya lingkaran, tapi di sini bentuknya masih kotak. Untuk itu kita akan klik U dan kita pilih di sini adalah Project from View. Maka dia akan berubah menjadi lingkaran. Dan ini kita seleksi semua seperti ini atau klik A di sebelah kiri. Kita scale, klik S sampai ukurannya itu kurang lebih sama dengan kotak ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita kembali masuk ke dalam tekstur pane di sini dan kita siap menggambar. Di sini sudah bentuknya sudah lingkaran sama dengan ini. Tapi sebelumnya kita akan simpan dulu teksturnya. Ini kita ada di tekstur pane ya. Tekstur pane. Kita klik image, kita klik save. Kita beri nama di sini tekstur mulut. Ya, ini sebelumnya saya sudah pernah membuat. Di sini kita beri nama tekstur mulut, klik save. Nah, setelah disimpan teksturnya, kita akan aplikasikan ke objeknya. Kita masuk ke dalam tab shading. Ya, kalau teman-teman masih bingung tidak apa-apa, ikuti saja langkah-langkahnya. Lebih detail ya teman-teman bisa
lihat di tutorial saya yang ada di website dodianimation.com. Di sana saya sudah ajarkan bagaimana cara membuat tekstur dan lain-lain lebih detail, jadi teman-teman bisa belajar banyak di sana. Nah, di dalam tab shading ini ada dua jendela ya. Jendela atas adalah untuk 3D view-nya. Jangan lupa kita lihat dalam mode viewport shading material. Di bawah ini adalah node-nya. Kemudian kita akan mencari gambar dari jendela sebelah kiri di sini. Ini adalah browser ya. Kita lihat di sini drive C. Kita akan klik panah ke atas beberapa kali sampai terlihat C.2 garis miring seperti ini. Kita akan ketikkan C-nya ini menjadi D ya. Kita ganti menjadi D. Karena saya simpan filenya itu atau teksturnya itu di drive D. Jadi kalau misalnya teman-teman simpannya di drive C ya silakan saja, tapi saya simpannya di drive D. Kita lihat di bagian, nah di sini saya sudah menyimpannya di sini. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa saja membuka Windows Explorer ya, seperti ini. Kemudian ya tidak perlu menggunakan browser ini, kita langsung drag saja teksturnya ini, tekstur mulut ini ke sini. Oke, seperti itu ya, kemudian ditutup. Sama juga ini sebetulnya bisa juga seperti itu, di drag ke sini, tapi kalau teman-teman bingung pakai saja Windows Explorer seperti tadi. Kemudian di drag ke sini dan ini kita hubungkan dari color ini ke base color. Kita hubungkan seperti ini. Nah, sekarang dia sudah teraplikasi. Tapi karena warnanya masih putih, kita perlu menggambarnya di sini. Nah, saya akan mulai menggambar untuk mulutnya ya. Kita coba siapkan lagi contoh di sini ya. Kita klik image editor, kita gunakan gambar ini Doraemon. Kalau di sini ada garis-garis seperti ini, kita bisa geser ini, gunakan klik tengah di mouse, geser. Kita matikan ini, dan kita klik gambar pin. Oke, nah ini mulutnya bentuknya seperti ini. Kita bisa gambar di sini. Di sini teksturnya berwarna putih, kita klik, kemudian kita ganti warna hitam. Kemudian di sini radiusnya 50. Kalau misalnya kita gambarkan maka dia akan sebesar itu. Ini saya undo lagi. Jadi kita perlu mengecilkan. Di sini ada ukurannya, kita bisa tarik ke kiri seperti itu. Nah, seperti ini ya. Atau teman-teman bisa gunakan F di keyboard untuk mengatur ukuran dari brush size-nya. Nah, misalnya ini sudah cocok, oke. Kemudian di sini ada strength-nya, kita usahakan maksimal. Kalau misalnya teman-teman menggunakan mouse pen atau Wacom ya, itu bisa menyalakan di sini ada pressure-nya. Jadi nanti bisa ada tebel tipisnya teman-teman ya. Ini saya menggunakan pen pressure. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tebel tipis bisa menggunakan itu. Kalau tidak suka ya ini dimatikan saja. Tapi kalau menggunakan mouse ini tidak akan berfungsi. Jadi tidak masalah dinyalakan, kalau pakai mouse pun tidak akan ada efeknya. Oke, kita akan coba menggambar ini ya. Ini akan saya coba gambar. Oh ya, kalau teman-teman gambarnya misalnya bergoyang-goyang seperti itu, kita bisa menggunakan di sini ada mode ya di bagian di sini di bagian brush. Oh sorry, di bagian stroke di sini ada namanya stabilize stroke ya. Jadi kalau kita tarik dia akan ada delay sedikit. Nah, seperti itu. Itu akan membuat garisnya menjadi lebih halus dan ini cocok kalau misalnya teman-teman menggunakan mouse. Ini saya contohkan menggunakan mouse ya, teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan mouse pen. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan klik di sini, tarik ke atas. Dia agak delay sedikit supaya memang lebih halus tarikannya. Nah, ini bisa seperti itu. Silakan saja kalau teman-teman mau menggunakan mouse. Kalau mau menggunakan mouse pen juga boleh. Oke, setelah itu kita untuk pewarnaan akan menggunakan brush lagi dengan warna. Kita klik hitam ini, kita klik ke warna merah ya dengan menggunakan eyedropper tadi dan kita mulai mewarnai di sini. Oh iya, tadi saya akan matikan dulu untuk stroke-nya ini. Dan teman-teman kalau misalnya menggunakan mouse pen harus ada pengaturan lagi ya. Jadi di dalam menu edit, preferences, kemudian di bagian input di sini kita perlu menyalakan emulate 3 button mouse. Ini perlu dinyalakan supaya kita bisa melakukan zoom in zoom out dengan menggunakan mouse pen seperti ini atau pen view dengan menggunakan mouse pen langsung.
Oke, setelah selesai, jangan lupa teman-teman ini filenya harus di-save ya. Di sini ada image, kemudian kita klik save. Nah, sampai di sini tidak ada tanda bintang lagi, artinya gambarnya sudah disimpan dengan baik, dengan benar ya. Nah, kemudian kita kembalikan ke tab layout. Ini sudah jadi, teman-teman. Sekarang kita akan menyalakan satu buah fasilitas, yaitu eksternal di sini. Eksternal data, kita nyalakan automatic pack resources. Artinya, file tekstur ini akan digabungkan dengan file Blender supaya nanti kalau teman-teman mengcopy file ini keluar, di-copy ke temannya atau dipindah ke komputer lain, maka file teksturnya akan menempel pada file Blender. Jadi tidak perlu mengcopy terpisah begitu ya, itu akan lebih praktis. Nah, sekarang kita akan membuat objek plane. Reset 3D cursor dulu, Shift C. Kemudian kita akan buat satu buah objek mesh plane. Kita scale S. Kemudian kita akan tap ke edit mode. Kita akan masuk, kita akan seleksi edge yang ini, kita extrude di sumbu Z ya, E kemudian Z seperti ini. Kemudian kita akan kembalikan ke objek mode, kita berikan warna di material, kita beri nama BG atau background. Terserah teman-teman mau di warna apa, saya akan beri warna biru gelap seperti ini. Kemudian saya akan berikan modifikasi bevel. Kita tambahkan nilai amount dari bevelnya seperti ini. Dan segmennya kita tambahkan mungkin menjadi sekitar 20. Setelah itu di sini akan melengkung ya. Klik kanan, kita pilih shade smooth supaya ini menjadi lebih halus. Berikutnya kita atur kamera. Untuk kamera mungkin kita akan buat seperti ini. Kita atur kamera seperti ini. Dari view perspektif, kemudian kita klik view, align view, kita pilih yang di sini ada align active camera to view. Oke, sekarang ini sudah terset kameranya seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin menggeser-geser kameranya, bisa seleksi kameranya seperti ini. Kemudian tekan G untuk menggeser-geser kameranya, atau kita klik N di bagian view. Di sini ada camera to view ini. Kita bisa nyalakan. Kemudian ini dirotasi saja supaya kita bisa tetap berada di dalam view kamera. Setelah itu kita matikan kamera to view kalau sudah cocok ya. Sekarang kita akan mengganti ukuran aspek rasio dari gambar ini atau kamera ini. Kita masuk ke dalam output properties di sini. Kemudian di sini ada format resolution adalah 920 x 1080 pixel. Misalnya teman-teman ingin mengganti menjadi 180 x 180, arahkan mouse ke 180 ini dan di Ctrl C atau di copy. Kemudian diarahkan mouse ke yang 1920, kemudian Ctrl V untuk paste ukuran. Jadi sama dia. Nah, berikutnya kita akan klik kamera. Di sini kita akan lihat focal length-nya adalah 50 mm. Kita ganti saja menjadi 85 mm. Klik enter. Nah, dia akan mendekat seperti ini. Kalau misalnya ini kurang pas, teman-teman bisa kembali gunakan kamera to view di sini dan geser-geser saja seperti halnya mengatur viewport perspektif ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita bisa atur-atur lagi sampai benar-benar pas. Kemudian setelah itu kita matikan lagi. Nah, seperti itu pengaturan kamera. Sekarang kita mengatur pencahayaan. Kita masuk ke dalam viewport shading render yang di sebelah kanan ya. Di sini sudah ada satu buah lampu yang memang bawaan dari file ini ya. Jadi ini kalau kita geser-geser, kita akan bisa melihat kondisi aslinya. Nah, kita akan menggunakan pencahayaan yang praktis yaitu menggunakan HDRI. Teman-teman bisa kembali gunakan website Polyhaven atau website Ambient CG. Kemudian masuk ke dalam HDRIs di sini ya, SDRIs, atau di sini di bagian SDRIs ini. Kita klik browse SDRIs. Kemudian teman-teman bisa pilih mau kasih nuansa apa. Kalau misalnya kita ingin memberikan nuansa agak-agak berwarna orange, kita bisa klik ini. Kemudian ini kan nuansanya orange ya, atau nanti seolah-olah Doraemon ada di dalam ruangan ini gitu. Teman-teman bisa klik saja ini pilihannya mau yang mana ukuran filenya. Kalau misalnya ingin hanya sekedar latihan, pakai yang kecil saja, yang 1000 pixel ini. Tapi kalau untuk kebutuhan produksi yang bagus ya harusnya yang lebih besar ya, mungkin 4K atau 8K gitu. Kemudian untuk filenya boleh bebas ya, HDR atau EXR boleh bebas. Kemudian klik download. Nah, saya sudah punya filenya, nanti teman-teman bisa gunakan juga di link yang ada di bawah ya, bisa di-download. Sekarang kita akan langsung masuk ke shading. Di sini jangan lupa kita nyalakan viewport shadingnya adalah render ini, kemudian kita klik icon kamera di sini untuk melihat actual view-nya.
Kemudian kita ganti objek menjadi Word di sini. Kemudian kita akan seleksi si ini, node ini. Dan sebentar, saya akan menyalakan dulu satu buah add-on, namanya adalah Node Wrangler. Kita masuk ke dalam menu Edit, Preferences, kemudian di dalam Add-ons kita ketikkan di sini namanya Node ya, Node. Di sini ada Node Wrangler. Ini harus dicawang dan kembali kita klik Save. Oke, maka dengan menggunakan Ctrl T, ini saya seleksi node yang background ini, Ctrl T, maka akan muncul node seperti ini. Ada 3 buah node ya. Kita akan klik open di sini, klik open, dan saya akan menggunakan HDRI yang sudah saya siapkan, yaitu ini. Kemudian kita klik open image, maka sekarang kita lihat nuansanya adalah seperti ini. Ya, dia sudah ada pencahayaan yang cukup bagus. Nah, teman-teman bisa juga menggeser-geser atau merotate di sini. Di bagian rotasi di sini ada sumbu Z ya. Teman-teman bisa mengatur nilainya ini kalau memang ingin arah pencahayaannya itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya di kalung dari Doraemon ini, dia akan terlihat seperti berputar cahayanya. Nah, teman-teman silakan disesuaikan mau cahaya seperti apa, misalnya seperti ini, ya silakan. Oke, kemudian di sini ada satu buah lampu tadi yang sudah ada sebelumnya. Ini adalah bayangannya, teman-teman bisa lihat itu bayangannya akan berpindah-pindah kalau ini lampunya kita geser dengan G. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu ya, teman-teman. Untuk kekuatan lampu, silakan masuk ke dalam objek data dari lampu di sini. Saya kembali ke tab layout dulu. Di sini ada powernya, ini adalah 1000. Kalau misalnya teman-teman ingin tambahkan lagi, ya dinaikkan lagi supaya lebih terang. Mungkin jadi 1500 mungkin. Warnanya juga kita bisa ganti-ganti, mau diganti nuansa warna apa. Oke, saya buat nuansa warna agak orange gitu. Kemudian untuk shadow-nya ini sudah menyala ya, kita bisa nyalakan juga. Di sini ada konteks shadow supaya lebih bagus hasil bayangannya. Dan mungkin teman-teman ingin menambahkan bayangan lain di sini, misalnya pencahayaan dari samping ya, kita bisa add, kemudian kita tambahkan lights dan kita tambahkan area, kita geser ke sini. Kemudian kita rotate di sumbu Y 90 derajat ya, R Y 90. Kalau dia mengarah ke kiri, kita ketikkan saja negatif ya, negatif, maka dia akan berbalik. Ini kita scale, klik S. Kemudian nilainya di sini adalah 10 watt, kita ganti menjadi mungkin 500 ya, 500 watt dia akan seperti itu. Nah, ini seperti softbox, kalau teman-teman sudah kenal foto pasti tahu lah ya softbox ini. Kita bisa ganti warnanya, mungkin agak ke kuning-kuningan begitu. Dan hasilnya seperti ini ya. Di sini ada cahaya dari samping. Ini bisa kita scale lagi kalau ingin teman-teman perbesar. Kemudian kekuatannya mungkin kita tambahkan jadi 1000 misalnya. Di sini akan lebih kuat warna kuningnya. Kemudian kita bisa kurangi spekularnya di sini supaya tidak ada efek kilaunya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di kalung ini, di sini ada pantulan ya, pantulan softbox. Kita bisa matikan spekularnya supaya tidak ada. Ya, tapi efek warnanya tetap masih ada ya. Teman-teman bisa lihat itu. Bisa atur saja sesuai kebutuhan. Kalau sudah selesai, silakan di render ya. Ini saya save dulu filenya. Klik save dan kita render image. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, saya lihat ini dia kotak-kotak masih. Itu karena di bagian modifikasinya di sini level dari rendernya, level dari subdivisionnya adalah 3, tapi di sini 2. Jadi kita harus naikkan juga ini menjadi 3 atau 4 mungkin ya. Malah lebih bagus. Jadi kita cek lagi di subdivision surface-nya, di sini levelnya harus lebih tinggi dari level yang ada di viewport. Mana lagi ini mungkin? Oh, ini nggak ada. Ini kita tinggikan saja. Tangannya juga begitu, kita tinggikan saja. Ini tangannya kita tinggikan untuk level rendernya. Badannya, bagaimana dengan badannya? Levelnya adalah kita buat saja 4. Oke, tidak masalah ini. Kita buat saja 3. Dan kita coba render lagi ya. Render image. Nah, ini jauh lebih bagus, ini lebih halus. Dan teman-teman bisa klik image.
save, kemudian teman-teman beri nama ini adalah, kemudian teman-teman silakan pilih formatnya apa, JPG mungkin, PNG mungkin, kemudian klik save image. Ya, akhirnya sudah selesai. Teman-teman bisa cek hasilnya di folder tadi tempat teman-teman menyimpan. Nah, sampai di sini tutorialnya teman-teman. Semoga tutorialnya bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau teman-teman sudah berhasil membuat model Doraemon ini, di-upload ke Instagram dan saya di tag ya. Sampai bertemu lagi di tutorial saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.